ketemu lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Fania dan juga Kak Yosi. Yeay, Di mana? di acara apa? Jam Kids. Adik-adik, kita mau ibadah nih. Oke. Asik ibadah. Yeay, ketemu Tuhan. Yes. Senang. Kita doain semangat, adik-adik semangat nggak ya? Iya, Kayak harus kita semangat dulu. semangat, Makanya adik-adik. nih, Semangat, adik-adik, kita kan mau ibadah. Jadi kalian mainannya singkirin dulu. Oke. Taruh dulu. Kita selesai ibadah, baru ambil lagi, main lagi nggak apa-apa. Betul, biar nggak ngeganggu. Nggak ngeganggu. Waktunya Tuhan nih, waktunya Tuhan nih. Nah, adik-adik, kita juga siapin HP kalian ya, gadget kalian, terus buka channel GSKI yang Jam Kids ya adik-adik. Nah, terus juga siapin apa nih? Hati kita mau ibadah, kita harus tulus, terus sukacita sama Tuhan ya adik-adik. Siapin kuping juga. Iya, Kan firman denger Tuhan. dong. Kan? Harus dengar ya apa yang kakak-kakaknya ngomong nih. Kalau misal firman, kita harus dengar baik-baik. Dengar terus dimasukin ke hati dan Iya, terus dilakukan. Nah, sebelum kita mulai, kita harus pemanasan dulu ya kali ya, Kak Oh Yos ya. iya. Kak Fania Tapi ya. kita belum doa. Oh iya. masa nggak doa dulu? Doa dulu ya. Dong, Oh iya. Jadi adik-adik kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kita berkumpul lagi di Jam Kids ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan ibadah Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa. Amin. Amin. Ih, waktunya semangat nih. Semangat. Ayo kita pemanasan dulu. Pemanasannya apa ya, Kak Fania? Olahraga, kita olahraga. Kayak- Enggak sih. dong, nggak olahraga kelamaan. Push up, push up. Maraton, Kak, maraton. Bukan dong, ini bukan militer nih. Ini. Oh iya, bukan militer ya. Kan Apa nih biasanya kalau pemanasannya? pemanasannya itu biar semangat apa? Yel yel. Yel, yel. Yel yel. Mari kita yel-yel dulu ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Ah, kurang semangat ah. Sekali lagi biar Sekali makin lagi semangat. biar membara-bara. Tapi Kak Yosi kali ya yang Iyalah, Oke. Kak Yosi lah, Ayo. sekali-sekali lah. Tes 1 2. masuk. Mantap. Aduh. Mantap. Mik, buru mik. Oke, adik-adik. Yuk kita mulai. 1 2 3. Jesus, you are my protector. Yeay! Nah, adik-adik udah semangat kan? Dah. Kita mau pujian nih. Pujiannya apa nih, Kak Fania? Apa? Nih, kodenya gini, Kak. Aku nih, kalau dipanggil sama mama aku, kadang-kadang suka pura-pura nggak denger, Kak. Makanya itu tuh. Makanya itu tuh. Yang tadi aku bilang di awal, kita tuh harus nyiapin kuping. Iya, kuping. Telinga, biar kalau dipanggil tuh nyaut. Harus denger gitu Iya, kan. lagian aku disuruh ngantri minyak. Ya, Ya, aku mah pura-pura nggak jangan denger deh. aja. Ya itu Iya, di Indomaret suruh ngantri minyak. Aduh, gimana kan malu, Kak. capek ya. Kalau gitu itu, berdiri. kalau itu bagaimana ya? Kita pasrah aja sih. Tapi kok adik-adik kita kan mau ibadah, kita tuh harus denger-denger panggilan Tuhan ya. Oh iya. Kan oke, adik-adik Kak. Oke, mau Kak. ibadah nih. Oke. Ibadah kan, adik-adik kan ibadah kan juga pasti dari ini dong dipanggil Tuhan. Ayo anakku ibadah, kita kita ibadah. ibadah dulu. Waktu sama aku sini. Nah, Terus atau mungkin lagi mau doa gitu ya. Kayak Tuhan tuh suka memanggil, ayo anakku kita doa dulu yuk. Iya. Tuh. nah itu kalian harus jawab apa? Harus Iya ya adik-adik. Harus Bukan iya lah. no, tapi iya ya adik-adik. Nah itu dia, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil
panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, Ya, ya. Yeay. Nah, adik-adik, kalau dipanggil Tuhan harus jawab iya ya, Iya. adik-adik. Nah, masih semangat kan? Masih lah. dong, ya harus semangat lah, masa nggak semangat? Iya, masa loyo ya, Masa masih loyo, nggak pagi, boleh loyo. masih pagi. Nggak boleh. Nah, kita mau lanjut lagu kedua nih. Apa nih adik-adik? Adik-adik pernah baca-baca di Alkitab atau nonton-nonton gitu kan? Atau nggak usah nonton deh, ngelihat di sekitar Iya. kita. Tapi kan ini ada pelajarannya Iya, gitu loh. tapi Kayak kan Tuhan Yesus tuh menyembuhkan orang gitu kayak. banyak banget. Terus adik-adik tuh pernah nggak sih lihat kalau misalnya lagi pergi gitu ya, itu tuh biasanya ada orang buta, dia lagi duduk, terus dia kayak minta sesuatu. Pernah lihat nggak sih, Kak Delphi pernah lihat nggak? Pernah Kak kayaknya. Yosi pernah lihat? Pernah, Kak. Pernah kan? By the way, orang buta apaan sih, Kak? Orang buta itu Orang buta yang tidak bisa melihat. Oh, aku baru muda. Iya, dia itu nggak bisa melihat. Oh, nggak bisa melihat adik-adik. Bisa melihat ya adik-adik, belum tentu apa? Udah tentu dia pasti mendengar ya. Tapi nggak bisa Tapi dia nggak bisa melihat. Nah, adik-adik, orang buta ini disembuhkan sama Tuhan Yesus loh adik-adik. Wow, keren banget. Keren kan Tuhan? Gimana caranya? Nah, ada lagunya nih adik-adik. Oh ya? Ada. Gimana tuh? Ada. Nah, kalau gitu kayaknya kita nyanyiin aja dia biar Iya pada deh, biar- ngeh gitu ya. Lanjutlah. Yuk, Ayo sih, musik. udah musik. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Matanya celik, matanya celik, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Nah, adik-adik, kita kan udah memuji Tuhan nih. Kita mau masuk firman. Sebelum kita firman juga, kita harus nyiapin hati kita teduhkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya.
ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama lagi Tuhan di acara Jam Kids ini. Tuhan, kami tadi telah memuji memuliakan nama-Mu, sekarang kami telah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, agar kiranya apa yang disampaikan oleh kakak kami dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Desi. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Desi gak akan bosan-bosan untuk ngingetin sama kalian. Ingat, yang tertib dan dengarkan firman Tuhan supaya kamu dapat mengerti apa yang disampaikan oleh kakaknya. Oke? Siap? Siap? Oke, tapi kayaknya masih ada yang jalan tuh. Masih ada yang lari-lari tuh. Ayo dong. Duduk diam. Sudah siap? Nah, kita mulai ya. Adik-adik, siapa di sini yang suka camping? Atau suka liburan? Mungkin kalau sekarang lagi pandemi, liburannya paling dekat luar kota lah ya. Kayak Puncak atau Bandung. Ada? Ada enggak? Kalau zaman sekarang bilang kan sering banget kayak healing lah, healing, ya kan? Nah, pasti adik-adik seneng kan yang namanya liburan atau camping? Ya, pasti sangat senang. Adik-adik, orang memilih camping supaya mereka mendapatkan hal yang baru. Kak Desi anggap nih ya, mungkin minggu yang lalu kalian udah apa ya kalau zaman sekarang tuh dibilangnya PTS, penilaian tengah semester. Udah pusing tuh kan, otak udah nyut-nyutan gitu. Lu mikir ini jawabannya apa ya? Kemarin nilai matematikaku dapat berapa ya? Bahasa Indonesiaku, bahasa Inggris, terus Mandarinku tinggi nggak ya nilainya? Aduh kok takut nih nanti papa mama marah nggak ya kalau nilainya jelek? Deg-degan nggak? Deg-degan kan? Terus di pikiran kayak pusing banget nih, aku butuh pergi keluar kota nih, aku butuh liburan nih, camping nih sama teman-teman atau mungkin sama sepupu deh, ya kan? Emang biasanya camping dilakukan di malam hari kan, perlengkapannya sangat banyak. Kenapa Kak Desi bilang banyak? Karena harus bawa ransel, terus perlengkapan mandi, terus cemilan. Karena mungkin kalau camping di hutan nggak mungkin kan ada pedagang ya kan. Nah, terus bawa apa lagi? Mungkin bawa termos supaya kalau malam-malam pengen makan Indomie bisa tuh, ya kan? Nah, apalagi nih Kak?
yang paling penting adalah membawa tenda. Benar? Iya. Karena kalau kamu lupa bawa tenda, otomatis kamu beratapkan langit adik-adik ya. Kalau kamu lupa bawa termos, mungkin teman kamu masih punya ya. Tapi kalau kamu udah lupa bawa tenda, susah dah. Buat numpangnya di mana ini? Kira-kira kalau aku numpang sama Santi itu muat gaya tendanya? Bener gak? Bingung kan? Nah, berbicara tentang camping, manfaatnya apa? Supaya kita dibarbarui, kayak contoh tadinya kita penat, capek, lelah, kita ngelihat alam, kita berkegiatan yang kita senangin, akhirnya kita merasa kita happy, ya kan? Kita dibarui lagi dengan rasa, gue udah lega nih, udah gak capek, udah gue siap balik kan? Tapi kalau liburan juga ada juga yang namanya liburan, anggaplah liburannya jalan-jalan ke suatu kota. Mungkin anggaplah ke puncak kan. Kalau di puncak biasanya ada apa? Ada taman kan. Nanti di sana mungkin kamu bisa lihat bunga-bunga yang cantik. Terus pas menuju ke sana mungkin ada yang ternak kelinci, ya kan, kasih kelinci. Seneng nggak? Pasti seneng kan? Kalau Kak Desi dulu ya pergi ke tempat kayak gituan tuh paling seneng. Apalagi kalau kasih makan kelinci. Kak Desi tuh seneng tuh. Kasih tuh terus kelincinya pelan-pelan gigitin, ya kan, wortelnya. Kak Desi senang. Dengan kayak gitu Kak Desi kembali ke rumah tuh udah happy lagi. Belajar lagi udah semangat lagi, udah giat lagi gitu kan. Tapi kalau udah capek, udah lelah, Kak Desi pasti liburan juga adik-adik. Nah, berbicara liburan ya, itu kan cuma sebentar. Sementara ya. Hari ini Kak Desi mau buat contoh. Contohnya dari anak sekolah minggu Kak Desi deh, yang namanya Juan ya. Anggaplah Juan. Juan dititipkan oleh papa mama ke rumah kakek dan nenek. Ya kan? Menginap di sana untuk sementara. Kenapa? Karena papa mama keluar kota untuk bekerja. Akhirnya daripada papa mama kepikiran di luar kota, lebih baik Juan dititipkan ke papa mama. Papa mamanya kakek nenek maksudnya dititipkan supaya mereka tenang kerjanya, ya. Lalu papa mama ngomong, Juan, nanti Juan menginap di rumah kakek nenek ya, gitu. Juannya dengan hore, yes, ketemu kakek nenek. Sangat happy, ya kan? Kenapa? Karena nanti bisa ngobrol sama kakek, bisa jalan-jalan sama kakek. Mungkin juga ada om atau tante, ya kan? Pokoknya happy ketika mendengar hal itu. Tetapi di lain itu, ternyata Juan juga sedih. Kenapa? Karena tempat kakek nenek tidak sama seperti tempat Juan di rumah papa mama, ya kan? Coba deh ingat-ingat, kalau kamu pergi ke rumah saudara sama nggak kayak di rumah kalian? Sama nggak? Enggak kan? Pasti ada rasa nggak nyamannya, sedikit banyaknya ya pasti ada nggak nyamannya, bener nggak? Tetapi Juan tidak masalah akan hal itu. Kenapa? Karena di pikirannya adalah nggak apa-apa, Juan di rumah kakek nenek. Yang penting papa mama nanti akan menjemput Juan dari rumah kakek dan nenek. Nah, hari-hari berlalu, tibalah waktunya Juan dijemput. Ya, nah adik-adik, Kak Desi mau bilang, dunia adalah tempat kita sementara. Kak Desi nggak bakal bosen ngingetin ini sama adik-adik. Supaya apa? Supaya adik-adik tahu. Di dunia kita sementara berarti kita harus belajar dari
hari ke hari, detik, menit, jam, kita belajar, kita berjuang menjadi anak yang taat dan benar kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan. Tujuannya apa? Seperti Kristus. Ya. Kalau kita hidup seperti orang lain hidup yang tidak memiliki tujuan, pasti sia-sia. Mungkin kalau perempuan-perempuan pasti suka bunga ya. Atau kalau laki-laki suka beternak. Ya. Pelihara mungkin kucing atau mungkin anjing gitu kan. Atau mungkin peliharaan lainnya seperti sekarang tuh lagi booming pelihara apa ya? Kura-kura, ya kan? Nah, tapi adik-adik, bunga boleh tumbuh berbunga dan mekar, lalu layu, mati. Tidak perlu memikirkan kemana nanti balik. Hewan pun demikian. Kucing boleh beranak, hidup sehari-hari, terus lalu mati, tidak perlu memikirkan kemana. Tetapi kita mempunyai tujuan, yaitu apa? Langit baru, bumi baru. Dan di dunia inilah kita belajar. Sebagai seorang pelajar, apalagi adik-adik kan sekarang kan ada yang TKA, PKB, kelas 1 SD, kelas 2, hingga kelas 5, itu kan disebut sebagai pelajar ya. Belajar. Kalau kamu belajar supaya papa mama senang, ternyata nggak cukup. Kamu juga harus belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa, Kak? Dengan hidup benar. Hidup benar seperti apa, Kak? Ingat, Kak Desi sering kan bilang di sekolah minggu kan, kalau kita ibadah Zoom, kalau kamu bangunlah tepat waktu. Ya, jangan tunggu papa mama marah dulu atau emosi dulu. Ya kan? Terus kalau kamu lagi belajar melalui Zoom online, kamu jangan sering-sering matiin kamera terus kamu pergi ke tempat lain main. Jangan, itu nggak baik. Tidak baik, ya. Lalu apa lagi? Jangan kamu tidak mengerjakan tugas, ya. Kan sering tuh sekarang online, udahlah nggak apa-apa, nanti dikerjainya besok aja. Atau aku nanti nyontek aja sama teman. Nggak boleh, itu nggak boleh, ya. Sangat-sangat tidak boleh. Karena apa? Karena itu membuat kamu menjadi bodoh. Jadi tidak berusaha bagaimana belajar yang baik, ya. Oke, adik-adik, Kak Desi ingatkan, di dunia ini kita sementara. Kalau adik-adik pernah dengar pujian yang dibawakan oleh Pak Eras, dunia bukan rumahku, hanya sementara. Rumahku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang taat, yang mau setia mengikut Engkau. Dan Tuhan, kami mau berada dimanapun Engkau berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-25 yang berbunyi, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat,
kita menantikannya dengan tekun. Kakak ulang satu kali lagi ya. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Adik-adik, belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak setelah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video rekaman dari adik-adik. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat pada Amsal 27 ayat 4 yang berbunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekian ayat hafalannya, terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 27 ayat yang kelima yang berbunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Terima kasih, Tuhan memberkati.